Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Tullab wa talibat MGW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab 13 ya. Dan ini adalah akhir bab untuk evaluasi pertama. Untuk ujian lisannya sampai bab 13 ini ya. Maka hafalannya dari bab 1 sampai 13 disiapkan. Ya, kemudian evaluasinya juga sama dari bab 1 sampai 13. Taib. Kita baca ya, masih judulnya sama, lanjutan bab jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, murid dapat menetapkan bahwa termasuk mengagungkan Allah, yaitu tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Begitu. Lalu yang kedua, murid dapat berdalil tentang haramnya bersumpah dengan selain Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa kebaikan tauhid merupakan kebaikan yang paling besar. Nah, ada 4 ya di sini, 4 dalil yang harus kita hafalkan. Ya. Kita langsung saja. Yang pertama, wa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Kurung tutup. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa shahahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, ya, dan Imam Al-Hakim ya mensahihkan dalam Mustadrak beliau. Baik ya. Ini yang pertama sangat jelas ya. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berarti telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Lalu yang kedua, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kurung buka ya. Jadi ini athar dari Ibnu Mas'ud. La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shatiqan, kurung tutup. Sungguh aku itu berdusta, ya, sungguh aku itu bersumpah atas nama Allah, tapi bohong. Itu lebih aku cintai, maksudnya lebih baik menurutku, daripada harus bersumpah dengan selain Allah, tetapi walaupun dia itu jujur. Jadi bersumpah dengan nama Allah, tapi bohong, itu masih lebih mending daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dia itu jujur. Paham ya? Nanti insya Allah kita terangkan lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kurung buka, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan walakin qulu ma sya'allahu tsumma sya'a fulan, kurung tutup. Jangan sampai kalian mengatakan atas kehendak Allah dan, kasih garis bawah kalimat wawunya ya, dan kehendak fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tidak boleh ini. Tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Thummanya kasih garis bawah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dengan sanad yang sahih. Kemudian yang keempat, Ja'an Ibrahim An-Nakhai, datang dari Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau adalah seorang tabi'in ya. Annahu yakrahu an yaqula a'udzu billahi wa bika wa yajuzu an yaqula billahi thumma bika. Datang dari Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau membenci, ya, lihat bahwa yakroh ya, dimakruhkan, yang dimaksud dengan makruh di sini adalah haram, karena ini istilah makruh yang dipakai dalam akidah dan dipakai oleh ulama mutaqaddimin, ulama zaman dulu. Ini bahasa makruh di sini artinya haram. Jadi beliau mengharamkan seorang itu mengatakan, ya, tolong kurung buka ya, a'udzubillahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya. Dan beliau membolehkan untuk mengatakan billahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Kalau begitu baru boleh. Ya. Paham ya? Qala wa yaqulu laulallahu tsumma fulan wa la taqulu laulallahu wa fulan. Dan beliau juga mengatakan boleh kalau mau mengatakan seandainya tidak ada Allah kemudian fulan, ini boleh. Tapi tidak boleh mengatakan seandainya tidak ada Allah
dan fulan. Kalimat dan itu yang dilarang. Nah, kita sekarang baca ya pokok pembelajaran dari penjelasan dari 4 dalil ini. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah merupakan kesyirikan. Lihat, ini terkait dalil yang pertama tadi ya. Allah memiliki pengagungan yang mutlak. Di antara bentuk pengagungan pada Allah yaitu tidak bersumpah kecuali dengan nama dan sifat Allah. Ya, maka siapa yang bersumpah dengan selain Allah seperti dengan nabi, dengan wali, dengan Ka'bah, kenikmatan atau kemuliaan, sungguh dia telah terjatuh dalam syirik kecil. Tolong kasih garis bawah syirik kecil. Ya. Adapun jika dalam hatinya ada pengagungan terhadap apa yang dijadikan sumpah itu, sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka itu termasuk syirik besar. Tolong kasih garis bawah yang kedua. Ya, jadi Masya Allah ya, bersumpah dengan nama selain Allah ini hukumnya bisa jadi dua. Yang pertama bisa jadi syirik kecil. Kapan itu? Kalau dia hanya sekedar ngomong, ya, demi apa? Demi cinta misalkan, maaf ya. Demi apa? Demi engkau, aduh apa nih? Demi matahari, demi bulan, demi bintang, kan orang-orang bodoh kan kalimatnya begitu. Ya, penyair-penyair yang nggak tahu agama kan ngomongnya kan begitu. Ya, demi apa lagi lah, pokoknya demi makhluk. Ya, ini tidak boleh. Ini hukumnya syirik kecil kalau dia hanya sekedar apa? Mengucapkan. Tetapi yang kedua, bisa jadi hukumnya syirik besar kapan? Jika disertai dengan pengagungan terhadap yang dia pakai untuk bersumpah itu sebagaimana dia mengagungkan Allah. Contoh ini saya sebutkan contoh seperti orang-orang Jepang. Mereka kan mendewakan matahari kan, menyembah matahari mereka. Ya. Jadi mereka kalau menyebut demi matahari, kalau dalam istilah mereka kalau nggak salah dewara kalau nggak salah ya, demi dewi itu ya, dewara atau siapa itu, dia kan berarti sumpah dengan pengagungan. Nah kalau ada orang ya, walaupun dia mengaku Islam, tapi dia misalkan nanti ya bersumpah dengan yang dia pakai contohnya matahari itulah, bersumpah demi matahari dengan pengagungan terhadap matahari sebagaimana dia mengagungkan Allah, nah maka dia jatuh dalam syirik besar. Ini saya kasih contoh lagi yang kedua ya, yang sering terjadi, masih terjadi ya di daerah-daerah pelosok mungkin ya, karena kesyirikan dan merajalela kan begitu, demi penunggunya itu loh, yang kata mereka jin penunggunya ya, kalau di ya kayak misalkan di pantai selatan mereka mengatakan demi Nyi Roro Kidul, dengan penuh pengagungan terhadap sumpahnya itu sebagaimana dia mengagungkan Allah Ta'ala, maka seperti ini syirik besar. Bisa dipahami ya. Nah, iya itu ya dua hukumnya. Taib yang kedua sekarang, kebaikan tauhid lebih besar dibandingkan dengan kebaikan kejujuran. Sekarang ini kita bahas dalil yang kedua, perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Abdullah bin Mas'ud berkata, la an ahlifallahu ya, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya ya, min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh kalau aku itu harus bersumpah ya atas nama Allah tapi bohong, itu lebih baik daripada harus bersumpah ya tanpa ataupun bersumpah dengan nama selain Allah walaupun itu jujur. Ya, maka di sini kita perlu penjelasannya. Bagaimana? Yang pertama, lihat, bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, ya, dalam keadaan seperti ini mengandung kebaikan, yaitu kebaikan tauhid. Dan terdapat padanya kejelekan, yaitu kejelekan dusta. Jadi, sumpah dengan nama Allah tapi bohong. Itu kan ada tauhid, tapi ada dusta. Begitu dulu. Lalu, bersumpah dengan selain Allah, maka dalam keadaan seperti ini, itu mengandung kebaikan, ya, yaitu kebaikan jujur, tetapi juga mengandung kejelekan, yaitu kejelekan syirik. Jadi dia sumpah dengan nama selain Allah tapi jujur, berarti kan dia sudah melakukan satu kebaikan, yaitu apa? Jujur. Tetapi dia juga melakukan kesalahan, kejelekan, yaitu apa? Sumpah dengan selain Allah itu. Nah lihat, kebaikan tauhid itu lebih besar daripada kebaikan kejujuran, meskipun dusta merupakan perkara yang sangat jelek, akan tapi masih lebih ringan daripada kejelekan syirik. Ya. Nah, ini saya lebih jelaskan sedikit lagi ya. Disebutkan oleh para ulama, ini sesungguhnya kalimat seandainya begitu loh. Ya, seandainya yang dibolehkan ketika untuk memperingatkan seseorang ya supaya tidak melakukannya.
Nah, maka Ibnu Mas'ud itu memakai kalimat seperti ini. Ya. Kalaulah dia itu begitu ya, harus bohong. Kalaulah dia itu sumpah ya, tapi bohong begitu, maka itu lebih mending daripada dia itu sumpah tidak atas nama Allah walaupun jujur. Karena orang yang bersumpah pakai nama Allah, dia itu benar tauhidnya. Walaupun dia bohong salahnya, begitu, paham ya? Nah, ini lebih mending ya, karena orang yang bersumpah lebih mending dari yang kedua. Karena yang kedua itu orang yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia itu melakukan kesyirikan. Ya, dan dia melakukan kejujuran, yaitu sumpahnya benar. Ya, maka dosa syirik dibandingkan dengan dosa dusta, itu lebih besar dosanya syirik. Gampangnya begitu, paham ya? Nah, ya bukan kemudian Abdullah bin Mas'ud menyuruh orang wis ora apa-apa nek sumpah bohong wae ora apa-apa, sing penting atas nama Allah, bukan. Tetapi jika seandainya kan begitu, ya. Jadi beliau ini sebenarnya pengen menerangkan ya, dosa syirik walaupun itu kecil itu bisa jadi lebih besar daripada dosa besar gitu loh. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, ya. Dosanya orang bohong ini kan dosa besar kan, tetapi masih kalah besar dengan dosanya syirik begitu, walaupun dianggap syirik kecil kan, sangat mudah kan, cuman bersumpah atas nama selain Allah itu kan perkara yang sangat ringan ya kan, tetapi ternyata dosanya lebih besar daripada dosa besar, dipahami ya. Nah, sekali lagi jangan sampai ada salah paham bahwasanya surah popo ngapusi yang penting atas nama Allah, bukan ya. Tetapi sekali lagi dosa besar itu masih kalah besar dosanya daripada syirik kecil gitu loh, paham ya. Dosanya orang yang berbuat syirik walaupun kecil lebih besar daripada dosanya orang berbuat dosa besar. Ini yang harus dipahami ya. Dalil yang kedua. Kemudian kita pindah dalil yang ketiga ya. Membenarkan, meluruskan lafaz-lafaz yang syirik yang dilarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semua ungkapan yang syirik. Di antaranya yang datang dalam hadis ini ya, yang nomor 3 itu ya. Beliau menyebutkan penggantinya dan dengan pernyataan yang benar. Ya, Nabi kan mengatakan la taqulu masyaallah wa sya'fulan. Jangan sampai kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kalimat dan ya. Wawunya dikasih garis bawah. Ya, walakin qulu, akan tapi katakan atas kehendak Allah thumma, yang benar pakai thumma. Ya, dan penjelasan tentang hal ini adalah sebagai berikut. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Aku berlindung pada Allah dan kepadamu. Kalau bukan karena Allah dan fulan, ya, merupakan ucapan yang termasuk syirik kecil, kasih garis bawah. Ya, karena kata sambung dan itu mengharuskan adanya kesamaan antara Allah dan makhluk. Sedangkan Allah tiada yang menyandingi, tiada yang menyamai. Jadi kalimat dan itu seolah-olah dia menyamakan Allah dan makhluk itu. Seandainya tidak ada Allah dan tidak ada kamu, kan dia menyamakan antara Allah dan kamu kan begitu. Ini syirik kecil, paham? Dalam ucapan. Masya Allah ya, sangat ringan. Tapi salahnya sangat besar itu ucapannya ya. Lalu dibolehkan untuk mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Kenapa? Karena kata sambung kemudian ini menunjukkan urutan. Sehingga hamba itu memiliki kehendak setelah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak hamba tidak akan keluar dari apa yang dikehendaki Allah. Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya, tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Dan seperti itulah terkait dengan pernyataan yang lain dan yang paling utama menunjukkan kesempurnaan tauhid, yaitu seorang mengatakan atas kehendak Allah saja. Kalau bukan karena Allah saja, aku berlindung kepada Allah Ta'ala semata. Begitu, itu yang paling baik. Ya, tidak pakai kemudian-kemudian begitu. Nah, tapi kalau harus misalkan mengucapkan kemudian, nah itu baru boleh ya. Nah, sehingga wajib bagi seorang hamba untuk menjaga diri dari kesyirikan kepada Allah dalam ucapan-ucapannya. Ini tolong kasih garis bawah ya, ucapan-ucapan ini. Jadi syirik terjadi karena ucapan, itu sangat mungkin, maka kita harus hati-hati, tidak boleh salah ucap ya.
Meskipun lafaz-lafaz tersebut sering diucapkan oleh lisan-lisan manusia tanpa sengaja. Hal ini dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dijaga supaya tidak tergelincir dalam kesyirikan. Nah, latihannya dikerjakan dan tugasnya menghafal dalil 1 sampai 13 ya. Disetorkan paling lambat hari Sabtu ini. Insyaallah bisa ya. Sabtu pekan ini. Nah, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.